Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Mia Noviani sebagai guru BK di SMK Wahidin Kota Cirebon. Dan di sini juga ada Ibu Nailin sebagai guru BK juga di SMK Wahidin Kota Cirebon. Kebetulan hari ini kami berdua di sini akan membahas mengenai tes psikologi, bukan begitu Bu? Iya, psikotes atau lebih dikenal dengan psikotes. Iya, tes psikotes ya. Jadi biasanya kan anak-anak itu yang akan melamar kerja di suatu perusahaan pasti syaratnya adalah salah satunya tahapnya melakukan tes psikologi. Nah, alangkah baiknya sekarang kita dengarkan penjelasan dari Ibu Nailin mengenai tes psikologi tersebut. Ya. Untuk tes psikologi sendiri memang untuk di proses rekrutmen itu wajib ya prosesnya. Karena apa? Karena proses rekrutmen itu harus ada psikotes. Kenapa? Karena kalau misalkan tes psikotes itu kita bisa mengetahui yang pertama kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari psikotes. Yang kedua tes intelijensi umumnya itu bisa ketahuan dari psikotes. Nah, bagaimana bersikap ketika dia kerja itu juga tahu dari psikotes. Nah, sebenarnya psikotes sendiri itu banyak banget jenisnya. Bahkan ada ratusan. Tapi biasanya kalau di proses rekrutmen sendiri itu hanya beberapa saja yang dipakai. Nah, kayak biasanya itu seperti apa aja ya Bu yang sering muncul di perusahaan-perusahaan ketika mengadakan psikotes gitu kan? Secara Bu Nailin itu memang lulusan dari psikologi ya, sarjana psikologi. Jadi mungkin Bu Nailin pun punya pengalaman sering memberikan tester kepada para pelamar kerja. Barangkali Bu Nailin bisa memberikan gambaran seperti apa tes yang sering muncul. Dulu sebelum saya kerja di sini, saya memang bekerja sebagai staf rekrutmen. Nah, sebagai tester ya. Jadi ketika memberikan tester tersebut itu ada beberapa soal yang memang selalu digunakan. Jadi salah satunya adalah tes grafis. Tes grafis itu pasti sering digunakan pada saat rekrutmen. Kayak semisal, cobalah kalian gambar manusia secara utuh. Gambarlah manusia secara utuh. Nah, itu udah pasti sering diberikan. Kemudian selain itu namanya draw a person. Jadi DAP. Nah, kemudian ada juga yang silakan kalian gambarlah sebuah pohon berkambium. Gambarlah pohon berkambium, terserah pohon apa saja, tidak dilihat bagus tidaknya gambar. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu namanya HTP. Jadi host tree person. Jadi di situ disuruh menggambar rumah, pohon dan manusia dalam satu gambar. Di situ nanti ketika gambar memang tidak dilihat bagus tidaknya gambar. Namun nanti yang dilihat adalah manifestasi dari hasil gambar tersebut. Gitu. Dari situ nanti kelihatan, oh ini tipenya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, apakah dia orang yang manja, apakah dia bisa bekerja dengan tim, apakah dia juga bisa bekerja secara komitmen gitu di perusahaannya. Kemudian ada banyak sih sebenarnya, dan yang pasti sering muncul adalah deret aritmatika. Seperti apa tuh Bu? Deret aritmatika itu misalkan begini ya, misal 12, terus kemudian angka sebelahnya adalah 14, kemudian angka sebelahnya adalah 16. Nah, titik-titik ya. Berapa tuh angka selanjutnya gitu. Diisi selisihnya gitu ya Bu ya dari 12. Jadi kelipatan dari 12 itu berapa gitu itunya isinya gitu. Nah, itu bisa menunjukkan nanti dari segi kognitif seseorang itu dari tes tersebut. Kemudian ada juga yang namanya baris angka. Jadi pastilah siswa-siswa kita, alumni juga kan yang sudah melamar kerja pasti diberikan itu ya ketika melamar kerja. Jadi itu nanti bentuknya itu jadi satu kertas terus deret angka banyak gitu. Nanti pengerjaannya itu dari bawah. Misal angka 8 tambah 9 berapa? Jadi diambil angka belakangnya. Nanti terus. Nah, tes tersebut itu nanti bisa menggambarkan bagaimana ketahanan dia kerja, ketelitian dia kerja, terus kemudian saat kekuatan dia bekerja bagaimana, kayak gitu. Bisa dilihat dari segi konsentrasinya dia bekerja itu seperti apa. Begitu ya teman-teman. Jadi menurut Ibu Nailin itu memang banyak sekali jenis tes psikotes itu ya, tes psikologi itu banyak sekali, tapi
paling hanya beberapa yang sering diberikan oleh beberapa perusahaan untuk melihat bagaimana karakteristik seseorang ya Bu Nailin ya. Terus selama Bu Nailin dulu menjadi tester ya Bu ya, kan sering juga tuh mau mengikuti memberikan tes psikologi dengan mungkin lembaga ya. Iya. Bu Nailin dulu kuliahnya di mana Bu? Saya kuliahnya dulu di Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah kan cocok sekali kan, kebetulan Bu Nailin itu memang lulusan dari psikologi, jadi mungkin dia yang paham betul mengenai psikotes ya. Nah sekarang kira-kira apa ya Bu yang bisa Ibu berikan tipsnya ketika kita nih, hidup gimana ya ini psikotes kok kayaknya saya tuh deg-degan pengen tes psikologi, kayaknya saya tuh ragu nih Bu, bagaimana bisa enggak nih ngerjain tes psikologi dengan waktu yang terbatas ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Nailin berikan tipsnya untuk anak-anak SMK ini? Yang pertama mungkin memang kalau misalkan psikotes itu memang waktunya memang dibatasi ya. Karena apa? Karena kalau tidak dibatasi kita tidak bisa tahu dong nanti kemampuan seseorang seperti apa gitu. Justru itu psikotes itu pasti dibatasi. Tiap tes itu masing-masing batasan waktunya berbeda. Seperti contohnya yang baris angka itu hanya diberikan waktu selama 30 menit. Tetapi kalau misalkan tes seperti CEPIT, terus tes-tes yang di luar kerja sana biasanya waktunya adalah 120 menit. Tapi di situ ada banyak gambaran tesnya, ada berbagai macam ya, seperti analogi verbal, terus kemampuan umum, terus deret aritmatika. Dari situ nanti bisa ketahuan semua gitu. Tipsnya adalah ketika mau melaksanakan psikotes, yang pertama jangan lupa kalian ke kamar mandi dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian ketika psikotes berlangsung, kalian harus fokus dan nggak boleh izin ke kamar mandi. Karena apa? Karena nanti kan tesnya itu tidak valid gitu. Ketika kalian pergi ke kamar mandi, karena kan waktunya dibatasi gitu. Yang kedua, tetap tenang dan berpikir bahwa kemampuan saya memang seperti ini. Gitu. Tidak usah bingung resah melihat nggak nyontek, tidak usah bingung resah gitu kan, melihat kok sebelah saya udah selesai ya, kok saya belum ya, kok sebelah saya sudah sampai ke tahapan akhir ya, kok saya belum gitu. Harus tetap tenang, rileks gitu. Pastikan waktu istirahatnya juga cukup, terus minum air yang banyak, dan sediakan alat tulis yang memang diperlukan. Jangan sampai ketika psikotes berlangsung sibuk gitu ya, sibuk pensil saya kok putus, mau pinjam kemana gitu. Memang beberapa lembaga psikologi memang memberikan alat tulis, tapi alangkah baiknya kalian mempersiapkan sendiri alat tulisnya. Jangan sampai nanti ketika yang lain fokus mengerjakan, kalian sibuk mencari alat tulis di mana gitu. Karena apa? Karena kunci dari psikotes itu adalah fokus dulu. Fokus, nanti ketika kalian fokus, kalian akan tahu kemampuan kalian tuh segimana gitu. Baik ya, mungkin itu tadi beberapa di antaranya tips dari Bu Nailin untuk teman-teman yang ketika akan melaksanakan psikotes nanti ya. Nah, yang paling utama adalah Bu Nailin mungkin jangan lupa sarapan ya. Iya, jangan lupa sarapan. Iya, jangan lupa sarapan, tapi tergantung nanti di saat diberikan tesnya gitu, pada pagi hari atau siang hari. Iya, yang penting perutnya jangan kosong. Jadi biar ketika kita melaksanakan psikotes itu dalam keadaan tenang, terus tidak tergesa-gesa, terus jangan jangan mencontek lihat kanan kiri, karena tes psikotes itu akan menggambarkan hasil kemampuan kita sendiri, pribadi masing-masing. Begitu ya anak-anak ya. Terus ini Bu, saya mau nanya juga. Dulu kan saya pernah juga ya Bu ya tes psikotes gitu ya, ngikutin bagaimana sih kok kayaknya sulit gitu ketika membaca soal tes itu. Saya ini kok bingung banget ya mengerjakan, terutama yang deret angka itu loh Bu, yang banyak banget gitu ya. Itu apa sih Bu kira-kira menghadapi kesulitan seperti ini? Bagaimana cara agar kita bisa menyelesaikan dengan waktu yang tepat? Gitu. Untuk tes dari angka sendiri itu sebenarnya itu tergantung kemampuan kalian. Jadi nggak harus saya ini dikasih tes segini harus selesai segitu. Nggak harus. Karena apa? Karena intelijensi seseorang itu berbeda-beda. Kemampuan seseorang dalam berpikir juga berbeda-beda. Kerjakan semampunya. Boleh kalian latihan untuk membantu pada saat psikotes, boleh berlatih.
Ya. Karena mungkin di internet juga banyak ya Bu ya. Iya, di internet itu banyak. Cari. Bisa cari misal contoh tes psikotes Pauli. Nanti di situ akan muncul. Nanti kalian tinggal bisa mengerjakan latihannya. Misal kalau untuk tes Pauli sendiri yaitu deret angka banyak. Nanti kalian bisa mengerjakannya dari bawah. Misal 8 ditambah 7 berapa angka terakhirnya, nanti ditulis di sampingnya, terus naik ke atas. Kayak gitu. Gitu ya, Bu, ya. Waktunya memang 30 menit kalau misalkan deret angka. Gitu. Nah, kebetulan ini Bu di SMK Wahidin itu kan sebentar lagi kelas 12 akan lulus ya Bu ya. Iya. Nah, tentunya di sini itu rata-rata anaknya ingin langsung Bekerja. Iya, Ibu. Jadi mungkin di sini karena anak-anaknya ingin langsung bekerja, kadang anak masih belum paham nih Bu. Kira-kira bagaimana ya cara mengerjakan tes? Nah, kebetulan SMK Wahidin kan akan memberikan ya Bu ya, memberikan contoh soal untuk psikotes. Contoh soalnya apa nih Bu yang akan diberikan ke anak? Kalau untuk contoh soalnya yang akan diberikan itu ya tadi analogi verbal, iya. terus kemampuan intelijensi Iya. dan berpikir, kemampuan umum, pengetahuan umum, terus kemudian deret aritmatika, Sama kemampuan kognitif. sama kemampuan kognitif. Nah, mungkin nanti akan ada 5 tipe soal ya Bu ya. Ya, akan ada 5 tipe soal. 5 tipe soal tes psikologi yang akan diberikan oleh SMK Wahidin Kota Cirebon. Nanti alangkah baiknya anak-anak dapat melakukan mengisi tes psikologi itu sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Ibu Naili. Ya. Nah, yang pertama sekarang kita akan simak baik-baik ya. Bagaimana cara mengerjakan psikotes yang akan diberikan. Jadi agar kalian tidak keliru ketika mengerjakan, tidak kebingungan lagi gitu. Dan yang perlu kalian pahami adalah tes psikologi itu tidak ada benar atau salah, bukan gitu ya Bu ya? Ya, tidak ada benar atau salah seperti kalian melakukan ulangan. Saya takut salah, takut nilainya kecil dan lain sebagainya. Nah, kalau tes psikologi itu tidak seperti itu. Jadi memang mengukur kemampuan kepribadian kalian masing-masing. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh Ibu Nailin untuk cara mengerjakan 5 tipe tes yang akan diberikan oleh SMK Wahidin Kota Cirebon. Mari kita simak. Untuk di SMK Wahidin Kota Cirebon sendiri, kami akan memberikan beberapa gambaran soal psikotes ya. Nah, soalnya itu terdiri dari 60 Bu. Iya. Nah, waktunya itu hanya 1 jam atau 60 menit. Berarti satu soal 1 menit ya Bu ya? Gak mesti, tergantung dia mengerjakannya. iya. Jadi patokannya adalah soal itu bisa dikerjakan selama 60 menit. Nah, dari yang 5 jenis soal tadi, di situ sudah ada instruksinya. Misal, silakan kalian pilih karena kami memberikannya pilihan ganda. Iya. Jadi kalian bisa langsung memilih, Lebih pilih mudah ya. A, B, C atau D, seperti itu. Nah, di tes psikotes yang akan diberikan di situ ada analogi kata. Nah, seperti lawan kata dari kata ini apa? Terus untuk melengkapi kata ini, Coba silakan bisa diberikan contohnya Bu, misalkan lawan kata itu seperti apa gitu. Misalkan lawan kata depan apa? Iya. Belakang. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau soal itu tuh mudah. Hanya saja itu mengukur kemampuan kalian. Asal kita paham ya Bu ya. Asal paham dan itu untuk mengukur kognitif kalian seperti apa, seberapa jauh, untuk mengukur kepribadian bagaimana. Nah, di situ akan terlihat. Jadi dimohon untuk tetap fokus dan dapat mengerjakannya dengan tenang, tidak usah tergesa-gesa, apalagi terburu-buru dan melihat teman yang lain. Atau bertanya ke teman yang lain, saya nggak ngerti ini bagaimana, nggak usah Karena waktunya terbatas ya. waktunya terbatas, hanya 60 menit untuk 60 soal. Iya. Seperti itu. Cara mengerjakannya seperti tadi yang dijelaskan, hanya pilihan ganda A, B, C atau D. Nah, di situ ya. Nanti kalian pasti akan langsung memahami kok nanti soal yang diberikan. Ya, mungkin itu tadi ya penjelasan dari Ibu Nailin mengenai psikotes yang akan kami berikan untuk kalian coba ketika kalian mengerjakan tes psikotes itu perasaannya seperti apa dan pengalamannya seperti apa. Tapi berhubung karena ini sedang dalam masa pandemi ya Bu ya, jadi mungkin kami bisa memberikannya tetap melalui online. Nanti mungkin ada di e-learning ya, di e-learning kalian bisa dibuka. Dan ingat tadi, tidak usah bertanya sama teman yang lain, kerjakan semampunya dan sebisanya saja, seperti itu.
Nah, nanti kalian ketika sudah mengerjakan, kalian insya Allah akan paham bagaimana tuh gambaran ketika kalian melaksanakan psikotes nanti pada saat akan memasuki dunia kerja. Seperti itu. Iya. Mungkin ada yang lagi yang disampaikan gitu. Saya rasa sudah cukup karena anak-anak Wahidin saya yakin pasti bisa mengerjakan soal-soal psikotes. Yang penting kalian mau berlatih, mau fokus, mau berkonsentrasi, dan mau serius serta berkomitmen ketika kalian memiliki target dan visi misi. Ya udah gitu aja mungkin ya Bu ya. Oke baik, anak-anak mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat. Baik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.